Why bangun Lampung Cerdas, Kak Saiful? Why ngebangun Lampung Cerdas? Karena saya pengen menjadi salah satu anak di negara ini, di bangsa ini, di agama ini, dan khusus anaknya orang tua untuk berkontribusi dan bermanfaat. Selamat datang di Ngobrolin Visi. Saatnya kita bicara visi, inspirasi, dan kontribusi. Selamat menyaksikan. Oke, kita sudah mulai di sesi yang kita tunggu-tunggu ya, teman-teman. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin sapa dulu teman-teman yang ada di Facebook, Instagram, YouTube, tentu dari followersnya Saiful ini ya, seorang tokoh pendidikan, seorang yang namanya tidak asing lagi, membangun satu PT, Lampung Cerdas, tentu gak mudah merintis PT ini, dan insya Allah hari ini, saya itu sebenarnya punya program hari ini itu karena pertemuan terakhir dengan Kak Saiful nih. Jadi salah satu tips sukses dari Kak Saiful adalah dia ini hampir setiap malam silaturahim dan ambil energi positif dari setiap orang yang ditemui. Nah, dan kita ucapkan selamat datang dulu. Selamat datang. Assalamualaikum Kak Saifullah. Selamat datang. Waalaikumsalam Kak Agung. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Saiful sehat ya? Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Oke. Kak Saiful, hari ini kita sebagai sesama trainer gitu ya, pasti percaya dengan past, present, and future gitu. Dan di beberapa training pasti kita sering bilang, kita hari ini adalah produk kemarin gitu ya, dan kita di masa depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini gitu kan. Dan sebelum kita ngomongin jauh terhadap pencapaian Kak Saiful gitu ya, kita ingin coba share masa lalunya dulu gitu. Kak Saiful ini dulu asalnya dari mana, terus masa kecilnya dari keluarga yang seperti apa, lahir di mana, sekolah di mana. Silakan Kak Saiful. Oke, good. Thank you Kak Agung. Jadi bicara tentang pencapaian sebenarnya saya declare dulu, ya masih biasa aja sebenarnya, masih banyak lah pencapaian Kak Agung sebenarnya. Maka saya mengiyakan pertemuan malam hari ini karena saya pengen banyak belajar sebenarnya dari Kak Agung. Oke, itu declare awal saya dulu teman-teman. Jadi nama saya Saifullah. Teman-teman yang di Facebooknya Kak Agung boleh panggil saya Kak Saiful, boleh panggil saya Saiful aja, atau biasanya teman-teman di kampus atau di sekitar saya manggilnya Bang Saiful gitu kan. Nah, saya asalnya itu dari Tulang Bawang Barat, namun dari tahun 89 apa 87 gitu, orang tua hijrah ke Lampung Utara. Di sana mereka sebagai petani. Jadi sebagai petani biasa, dan kebetulan saya lahir dari sosok seorang ayah dan seorang ibu yang kebetulan ayah hanya sekedar lulusan SD, kemudian ibu sampai kelas 5 SD saja gitu. Nah, jadi mereka fokus di petani. Dan SD saya di Lampung Utara, kemudian ketika saya SMP saya diberikan kesadaran oleh ayah bahwa lingkungan di sini kurang sehat kayaknya kalau kamu harus melanjutkan pendidikan di sini, karena ayah betul-betul punya prinsip bahwa merubah nasib itu nggak semudah membolak-balikan telapak tangan. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang seperti ini, nggak tahu konotasi pikiran ayah itu dulu seperti apa, sehingga saya dikembalikan ke Tulang Bawang Barat. Jadi saya MTS di Tulang Bawang Barat, kemudian SMA saya di SMA di SMA 1 Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu saya kuliahnya di Unila, dan kebetulan pada saat itu menjadi satu wasilah yang membanggakan keluarga, karena satu-satunya keluarga bahkan di lingkungan kampung saya pada saat itu satu-satunya anak yang bisa kuliah di negeri, lulus di jalur undangan dan mendapatkan beasiswa. Saya pertama pada saat itu karena
Di kampung saya Kak Agung itu mereka taunya cuman kalau kuliah itu pasti uang bapak ludes gitu. Teman-teman tahu lah yang di Lampung kira-kira tuh universitas apa. Dan mayoritas mereka di sana. Saya bersyukur bisa kuliah tanpa tes, dapat beasiswa. Sehingga pada saat itu saya telepon ayah di saat pengumuman, ya alhamdulillah saya full keterima di jalur undangan. Tapi ya saya tahu tapinya itu apa. Terus ayah saya langsung bilang, tenang, saya bilang kayak gitu. Saya kuliah 100% ditanggung oleh pemerintah. Setiap semester saya diberi uang sangu oleh pemerintah, saya bilang gitu. Kemudian saya diberikan asrama oleh pemerintah dan untuk buku-buku gampang. Jadi ayah cukup tetap memikirkan satu tungku yang ada di kampung, meskipun ada 2 tungku di Bandar Lampung, tapi tetap concern di sana. Itu sebenarnya Kak Agung cerita saya sekilas lah ya, banyak drama sebenarnya. Saya bisa kuliah itu gimana, saya bisa hijrah ke Tulang Bawang Barat lagi itu gimana, tetapi kira-kira yang bisa saya ceritakan kepada Kak Agung dan teman-teman begitu kira-kira. Oke, menarik ya kalau bicara tentang masa lalu. Dan sebenarnya Kak Saiful, menurut saya nggak mudah untuk mengakui latar belakang orang tua ya, apalagi latar belakang orang tua yang mungkin tingkat pendidikannya tadi dia tidak lulus SD begitu ya, bahkan orang tua hanya ada yang tadi kelas 5 SD, tapi Kak Saiful dengan bangga memaparkan itu gitu ya. Apa yang ngebuat Kak Saiful bangga untuk menunjukkan jati diri Kak Saiful sekarang, padahal sebagian orang di luar sana menyembunyikan itu, Kak? Oke, sebenarnya kebanyakan saya melihat, jadi Kak Agung kayak gini, seperti yang kita ngobrol terakhir lah ya. Jadi selama pandemi ini saya selalu punya program, dalam 1 bulan itu kan minimal silaturahmi dengan 25 orang. Minimal setiap 1 bulan. Saya pengen mendapatkan magic moment, saya pengen mendapatkan aha dari banyak orang-orang yang saya temui. Karena saya pas pandemi itu kecelakaan tiba-tiba suka ngebaca buku gitu. Dan awal-awal saya baca buku tiba-tiba ada kata-kata yang menarik dari penulisnya John Maxwell. Dia bilang bahwa orang bijak itu adalah orang yang belajar dari pengalaman. Tetapi orang yang lebih bijak adalah orang yang belajar dari banyak pengalaman orang lain dan disertakan mempelajari solusi dari pengalaman itu sehingga lu lebih hemat energi untuk bisa sampai di titik orang yang lu pelajarin. Kira-kira gitu Kak Agung. Nah, jadi saya pelajarin banyak di antara orang-orang itu palsu. Palsu dalam artian menutupi hal-hal yang itu nggak benar gitu, menutupi hal-hal yang memang malah benar, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi saya apa adanya aja. Jadi satu kebanggaan saya bisa dilahirkan dari keluarga seperti ayah, seperti emak gitu kan. Dan saya bersyukur mereka mendidik saya cukup aneh, saya bilang begitu. Jadi SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, beberapa saudara-saudara, beberapa tetangga-tetangga itu sedikit menyalahkan sistem pendidikannya ayah karena kami betul-betul nggak diberi waktu bermain. Kira-kira gitu asumsi keluarga tetangga, karena kami bertiga saudara ketika pulang sekolah langsung diajak ke ladang. Hari Sabtu, hari Minggu libur, hari Sabtu, hari Minggu juga diajak ke ladang, ngorep di sana, kemudian ngerumput, nyemprot, banyak hal, ya aktivitas-aktivitas petani lah kira-kira gitu. Ingat kata-kata ayah pada saat itu, nah sebenarnya kalian diminta untuk ke ladang ini, untuk kerja keras seperti ini, bukan untuk mengharapkan tenaga kalian. Kalau tenaga kalian itu apa sih gitu-gitu aja. Tapi di sini kami pengen mengajarkan bahwa hidup itu susah kalau kita sejak mudanya itu senang. Jadi sebenarnya hidup itu kan pilihan, dia bilang kayak gitu. Kalau sekarang kamu mau senang-senang, maka nanti kamu bakal susah. Tapi kalau kamu sekarang perjuangan yang kencang, yang keras, maka insya Allah ke depan akan jauh lebih mudah. Dan ini kamu pilih. Setidaknya meskipun kamu nanti, jadi nggak tahu, saya punya kebahagiaan pada saat itu. Ayah seakan-akan
yakin betul bahwa generasinya dia itu akan jauh lebih baik keadaannya dibandingkan generasinya dia. Sampai dia bilang bahwa seandainya kalian bertiga nanti udah betul-betul jadi orang, maka ingatlah peristiwa ini. Sehingga kalian nggak akan ada yang namanya sombong, nggak akan ada yang namanya congkak, dan lain sebagainya. Dan serius Kak Agung, saya bersyukur atas pencapaian yang saya dapat hari ini, nikmat yang Tuhan berikan, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan sekarang, tetapi ingat banget hari Minggu kita ke ladang, rumput, gitu-gitu. Jadi satu hal yang perlu saya expose kepada banyak orang, dan ini saya kebetulan sudah punya putra gitu kan, sudah punya anak, pelan-pelan saya coba sampaikan, apalagi kita dikit-dikit kan belajarlah tentang pemrograman pikiran gitu kan. Jadi saya pelan-pelan terapkan itu. Gitu Kak Agung. Dan saya harus katakan saya bangga memiliki kedua orang tua seperti ayah dan mak gitu Kak Agung. Mantap. Oke. Kak Saiful tadi bilang cukup bersyukur ya dengan apa yang dicapai hari ini. Ya. Dan belajar banyak dari masa lalunya kemarin gitu. Ada nggak Kak perumpamaan gitu ya? Dulu susahnya gimana, sekarang bersyukurnya gimana? Dulu dididik sesulit apa, sekarang alhamdulillah gimana? Ada nggak hal-hal yang disyukuri yang begitu? Oke. Sebagai satu case tadi yang pas kecil saya dibawa ke ladang, dan nggak cuma saya sendiri, kami 3 saudara. Saya anak paling tua, kemudian ada Madian, ada Wilda, kami begitu polanya. Gitu, bahkan kelas 4 SD kami udah diajarin lu masak, lu harus beresin rumah, lu harus gitu-gitu. Sampai di satu titik ya ketika saya MTS di ngontrakin sendiri gitu di Tulang Bawang Barat, saya bisa betul-betul hidup gitu. Itu satu konteks di situ. Nah, kemudian adalah sebenarnya saya menjadi satu momentum, saya itu orangnya pemalu banget, Kak. Pemalu, culun gitu. SD itu kalau ayah ada tamu, saya dipanggil teman-teman gitu. Pul main gitu. Saya nggak berani lewat depan. Saya nggak berani lewat tamunya ayah gitu. Sampai di satu titik bahwa saking saya nggak mudah untuk bergaul kala itu. Kelas 10-8 Kak Agung, saya beranikan diri untuk memilih kursi nomor 2 dari depan. Lalu saya duduk di depan guru gitu. Kemudian ada guru bahasa Inggris, saya lupa nama miss-nya. Dia guru bahasa Inggris, dia bilang, saya bakal berikan satu topik dan silahkan kalian pelajari. Lalu nanti orang yang saya tunjuk, kira-kira gitulah intinya, artinya gitu. Kalian akan saya tunjuk, lalu kalian jelaskan di depan. Ya, di situ saya pelajari sekuat mungkin, tetapi udah gemeter aja gitu. Kayaknya nggak tahu ada tarikan apa gitu. Tiba-tiba ya betul. Saya dipanggil pada saat itu. Di sini saya betul-betul menyatakan bahwa saya itu orangnya pemalu banget, saya itu orangnya nggak berani banget. Karena saat itu kelas 10, saya nengok ke sebelah kanan. Karena ketika saya udah dipanggil, saya maju ngadep ke teman-teman, saya ditengok ke sebelah kanan. Ketika saya nengok ke sebelah kanan, leher saya mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki saya kram, Kak. Jadi saya nengok ke sebelah kanan. Saya nggak bisa nengok ke bagian depan. Kalau saya mau nengok ke depan, maka saya harus begini. Sampai segitu. Dan saya digotong oleh teman-teman laki-laki sekelas ke UKS. Di UKS nggak bisa selesai juga. Mungkin teman-teman yang nonton, ada beberapa sahabat saya pengen nonton malam hari ini. You mungkin masih ingat pada saat kelas 10, itu yang terjadi. Hingga akhirnya saya langsung izin 3 hari gara-gara trauma berbicara di depan, Kak. Saya nggak tahu Allah memberikan kemudahan sampai di titik ini. Kemudian contoh lain adalah ketika saya kuliah pada saat itu, saya ingat banget saya punya kakek, dia bilang bahwa kalau lu nggak tahu nih ini ritual apa-apa, tapi saya diajarkan kakek pada saat itu. Jadi kalau lu kena hujan panas, lu bacalah sumum bukmu yung pahum layar jiun, kira-kira gitu. Kalau lu ketemu anjing, lu bacalah kul auzubirobinas malikinas silainas gitu. Dan kalau lu susah, kalau lu lapar gitu, kira-kira gitu ya, nama orang awam gitu kan, ngikut aja samina gitu kan. Baca Yasin, dia bilang gitu. Saya ingat banget.
beasiswa bidik misi ya, nggak apa-apa lah ya sebut itu ya, siapa tahu teman-teman di sini itu ya. Jadi lu kan dapat beasiswa bidik misi pada semester satu, pada semester 2 awal, di tahun 2013 itu, saya itu betul-betul kosong Kak, nggak punya uang. Serius. Mau main ke tempat saudara, kendaraan nggak punya. Banyak sih saudara di Bandar Lampung, tapi mau main ke saudara nggak punya uang, nggak punya ongkos. Pada saat itu kendaraan nggak punya. Mau nelpon orang di kampung takut dalam konteks banyak hal yang kebayang lah. Kalau kita telepon dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita telepon, ya minta ini, ya mau dari manapun ayah pasti bantu, ayah pasti cari. Karena dia nggak mau anaknya kelaparan dan lain sebagainya. Hingga ada satu titik saya dapat kabar sekitar 1 minggu lagi gitu kan, sekitar 1 minggu lagi beasiswa itu cair. Dan saya dari awal masih, jadi seminggu setelah ospek saya memang udah mulai dagang gitu. Apa aja gua jain supaya dapat cuan pada saat itu kira-kira gitu untuk menopang perut. Jadi saya nggak bisa makan Kak Agung. Ya kebayang pada saat itu tingkat apa ya, bukan susah, saya pengen katakan tingkat prihatinnya pada saat itu ada kami berempat satu kamar di Rusunawa, salah satunya Ari Widodo dari Palembang. Jadi satu hari itu kita itu 3.000, jadi nasi masak, kita patungan masak nasi di rusun semester 1 semester 2 itu, lalu patungan. Jadi 1.500 itu dapat sambal tempe Kak. 1.500 itu dapat sambal tahu, kira-kira gitu. Jadi cara kita ngakalin adalah beli tempe, beli sambal tempe, banyakin sambalnya. Jadi itu bisa 2 kali makan. Karena pola ritual itu sudah terus-terus dilakukan, tiba-tiba uang habis juga. Hingga akhirnya pada saat itu saya masih maba lah, anggaplah di semester 2. Saya ingat kata-kata cucung saat itu, kata-kata kakek. Ya udah ngaji aja. Lupa berapa kali saya ngehatamin Yasin itu, barangkali lebih duluan kali. Di saat itu saya kenyang. Lapar lagi, saya full 3 hari. Yang saya rasain itu 3 hari saya nggak makan gara-gara itu. Dan saya bisa dengan keyakinan Yasin itu. Tiba-tiba ada aja. Hari ketika bergerak, nah terkadang itu butuh bergerak untuk mendapatkan sesuatu. Di situ juga saya belajar pada saat itu. Syarat untuk hidup itu kan cuma satu sebenarnya, bernafas. Selama lu masih bernafas, maka rezeki lu pasti masih ada. Bahkan rezeki kita itu nggak bakal ditahan Tuhan, saya beranggapan saat itu, selama lu masih punya nafas. Kebetulan pada saat itu saya punya teman saya punya bapaknya sakit. Bapaknya itu udah kritis, udah koma bisa-bisa. Tiba-tiba sadar. Di saat dia sadar, lalu langsung dia pengen makan. Jadi makan dulu enak. Jadi keluarga itu nggak berpikir bahwa lewat pada kala itu kan siuman, udah kasih makan. Tiba-tiba setelah makan, selesai. Di situ nyadarin saya lagi. Ternyata bisa aja kan, saya beranalogi kira-kira gitu, bisa aja Tuhan itu langsung wafatin aja tuh orang. Tapi karena Tuhan masih bilang rezeki nikmat, rezeki lu, makan lu, perut lu masih ada jatah, tahan, belum gua wafatin lu, kira-kira kayak gitu. Sehingga akhirnya ya udah, syarat untuk makan itu kalau jadi mahasiswa bergerak aja, cari aja pasti dapat. Ya mulai dari saat itu. Jadi titik terendah saya pada saat itu merasa gila sih gini amat, mau makan aja kok susah gitu. Kira-kira gitu Kak Agung. Ini sorry to say, bukan kita kembali ke masa lalu lah, dalam konteks saya pengen menyadarkan juga bahwa apa-apa itu butuh proses. Kira-kira gitu Kak Agung. Oke. Menarik, dan saya yakin di antara penonton hari ini gitu ya, pasti ada yang juga merasakan di titik apa yang dulu Kak Saiful rasakan gitu. Titik di mana kita harus hidup prihatin begitu ya, kemudian mencari jalan, kepentok tembok, mencari guru, diberikan saran, dicoba begitu ya. Nah, tapi Kak Saiful, saya juga belajar ada orang-orang yang
dia sudah prihatin tapi pasrah gitu, ya kan? Sudah prihatin Yes. tapi ya udah deh, ikutin air mengalir aja gitu. Atau bahkan untuk beberapa orang yang mungkin dia sudah memiliki keluarga, itu bahkan lebih untuk ambil zona nyaman gitu, karena ambil resiko dengan beban sudah punya tanggungan gitu ya, itu nggak mudah, ya kan? Nah, Ya. kalau yang Kak Saiful lakukan pada saat prihatin gitu ya, nah, pengorbanan apa yang kemudian Kak Saiful lakukan? For example, tadi Kak Saiful bicara bahwa Kak Saiful nggak bisa tuh apa namanya public speaking gitu ya. Tapi saya tahu karena Kak Saiful juga pernah mengorbankan, saya nggak tahu sumbernya dari mana, boleh cerita nanti mungkin, untuk ikut workshop hipnoterapi mungkin. Halo, coba nanti sharing apakah itu memang dasar dari Kak Saiful punya fondasi public speaking dengan biaya yang nggak murah gitu. Nah itu kan case-nya. Ya. Kita prihatin ngeluarin jutaan rupiah hanya untuk belajar 2 malam gitu ya. Pasti sebagian orang berpikir enggak deh gitu, lebih baik untuk makan dulu, mungkin ada yang lebih membutuhkan. Kak Saiful berani, kenapa? Boleh sharing. Karena lapar, saya pikir gitu. Jadi sebenarnya gini, saya pernah dengan beberapa teman-teman di circle kecilnya kami, ada pertanyaan menarik. Gimana sih caranya tentang sukses gitu? Gimana sih biar untuk sukses? Gimana sih biar untuk kaya gitu? Kira-kira gitulah. Gamblang. Maka ternyata syaratnya dua. Satu, lu kontrol lapar lu. Dua, lu kontrol marah lu. Ketika lu betul-betul marah dengan keadaan sekarang, lu bisa bangkit kok. Selama lu bisa mengelola marah lu. Ketika lu betul-betul lapar sekarang, maka lapar lu itu yang akan membuat lu kaya. Lapar lu itu yang akan membuat kita sukses. Kemudian, akhirnya saya memiliki satu fondasi dalam hidup bahwa otot seseorang itu akan terbentuk dengan semakin sering dia menekan beban. Begitupun mental kita sebenarnya. Semakin sering kita diuji mentalnya, semakin kita mengasah mental itu, maka pola mentality kita bakal semakin kuat. Dan kadang-kadang gue kurang sepakat juga kalau tiba-tiba ada orang, udahlah hidup itu ngalir aja, nikmatin aja. Yes, gue sepakat hidup itu harus ngalir. Tapi setiap orang beda-beda. Tapi ini sekedar sharing, pendapat gue adalah tidak ada sesuatu yang mengalir itu ke atas. Silahkan ambil gayung, isi air, lalu siram. Perhatikan baik-baik. Air mengalir itu akan selalu ke arah yang lebih rendah. Dan air yang mengalir itu kecenderungan selalu membawa kotoran dan selalu membawa sampah. Maka kadang-kadang gue di dalam satu konteks, gue nggak sepakat bahwa hidup itu ngalir aja. Gue nggak sepakat. Hidup itu, come on, gitu. Kira-kira gitu, Kak Agung. Nah, itu menjadi satu prinsip. Kenapa pada saat itu, ya ingat banget saya, ngikut pelatihan 2 hari. Bayarannya kok 3 juta gitu loh. Itu tuh ngapain? Dan saya ingat banget, pada saat itu di bulan November tahun 2014. Pada saat itu bidik misi belum keluar. Apa yang terjadi? 3 juta itu dari mana duitnya? Saya pulang kampung, bantu ayah beres-beres pada saat itu. Karena saya sudah lama juga gak pulang. Lalu saya bilang, ya, saya pengen sekolah tentang kehidupan di luar kuliah. Bayarannya 3 juta. Sekolahnya 2 hari ya. Mahal amat ya gitulah. Iya, saya minta bantu ayah kalau ada uang 1 juta. Kalau ada uang 1 juta. Kenapa? Karena saya sudah dapat pinjaman dari teman-teman di rusun. Ada yang minjemkan saya, ada yang minjemin saya 700.000, ada yang minjemin saya 500.000. Kala itu saya punya tabungan memang sekitar 300.000. Kemudian ditambah lagi dari ayah 1 juta, dan saya tahu betul. Saya bilang sama ayah, ya ini bukan saya minta, tapi saya ngutang. Kenapa? Karena saya sadar betul, subuh-subuh, habis subuh biasanya dia langsung ngopi, ngeteh di rumah bareng-bareng kami, itu habis subuh dia nggak tahu ngelayap kemana, nggak taunya dia ngobrol di tempat beberapa tetangga. Saya tahu, disitulah sumber pendapatan itu ada. Nah jadi 1 juta akhirnya saya ke Karang pulang, saya katakan sama ayah setelah saya salaman dengan beliau, ini saya pinjam.
Bismillah, doakan ini bisa saya pulangkan segera. Dengan teman-teman juga begitu. Alhasil saya praktekkan. Di situ saya mendapatkan magic moment di dalam kehidupan sebenarnya. Jadi saya pada saat masuk kuliah, apapun jenis seminar, apapun jenis training, mulai dari yang gratis sampai yang bayar, kalau saya bisa bayar, saya ngikut ke Agung. Tapi di situ saya menemukan ternyata semakin besar biaya yang kita korbankan untuk belajar, semakin membekas pada diri kita, dan semakin kuat untuk kita membuktikan bahwa itu pelajaran betul-betul bisa menggores keadaan. Karena saya ngikut 3 juta itu 2 hari, kata teman-teman seru Sunawa, kawan-kawan dekat saya, lalah pul, mau ya kuliah aja toh, sok-sokan toh, gitu-gitu. Ya udah, bismillah aja. Setelah dari situ, ya sama lah, Kak Agung tahu pada saat itu juga kan kita bareng-bareng memahami polanya. Saya termasuk dari berapa orang ya? Saya itu ada 8 orang apa 9 orang gitu peserta workshopnya itu. Saya adalah satu-satunya orang, ini menurut saya pada saat itu, satu-satunya orang yang tidak pernah perform di ruangan workshop. Karena minder, malu, takut nggak ngerti, takut salah. Tetapi saya simak habis-habisan. Gerakan mentornya saya simak. Pola ngajarnya saya simak. Intonasinya menyampaikan saya ingat. Musiknya saya cari setelah pulang, apa musiknya gitu. Karena saya pikir takutnya nggak dibolehin gitu loh dapat instrumennya. Saya cari habis-habis instrumen gitu. Hingga akhirnya ketemu feel-nya. Seandainya hari ini saya diminta untuk memejamkan mata, bayangkan 2 hari itu lu di mana, materinya seperti apa, pakaian mentor lu apa, teman-teman lu pakaiannya gimana, gue bisa bayangin Kak Agung. Gitu kira-kira Kak Agung. ini sorry kita sharing. Iya. Emosi ya kalau ngomongin masa lalu, perjuangan gitu ya, luar biasa memang. Di saat orang-orang yang kita harapkan untuk mendukung malah nggak percaya, itu terjadi loh. Kawan-kawan, Betul. ngapain lo pulang, utang orang tua 1 juta, terus akhirnya lo kasih 3 juta ke orang lain untuk kegiatan 2 hari gitu ya. Nah, mungkin pada saat itu orang-orang nyepelein gitu, tapi tadi kita itu adalah produk kemarin gitu ya, dan akhirnya Saiful merasakan hikmahnya gitu, luar biasa. Oke. Iya, betul. Dan habits itu sekarang terus berulang ya Kak Saiful ya? Ya, menariknya itu Kak Agung. Dan di sini saya lagi-lagi ternyata orang-orang yang sukses di depan sana, di atas sana, bukan karena satu kebiasaan yang terlalu eksponensial, tapi kebiasaan-kebiasaan yang sederhana sebenarnya. Tetapi konsisten mereka lakukan. Itulah yang membuat mereka seperti itu. Seperti kalau kita belajar sebagai contoh dari konteks pengusahanya gitu ya. Ada Bang Sandi misalkan. Di usia saya 18 tahun saya sudah mengenal beliau, sosok seorang pengusaha, dan yang saya ingat di salah satu buku itu sejak SMP dia tidak pernah lepas dari sholat duhanya, kira-kira gitu. Bagi sebagian orang di usia kita itu barangkali biasa gitu. Tapi konsistensi itu yang kadang-kadang enggan kita lakukan gitu. Sampai di titik saya merasa Bilal bin Rabah itu bisa dijamin telapak kakinya aja udah bisa sampai ke surga, itu bukan karena satu kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa gitu, tetapi karena selalu menjaga wudunya gitu. Kira-kira kayak gitu Kak Agung. Akhirnya saya bersyukur bahwa habit-habit itu terus selalu kita ulang-ulang dan kita selalu ingat-ingat sampai sekarang. Oke, mantap. Kak Saiful ini teman-teman, saya baru saja mantengin di Facebook ya. Artinya banyak yang interest, banyak yang antusias, banyak yang belajar gitu ya. Terus nanti request untuk gimana awalnya berdirinya Lampung Cerdas begitu ya, sampai dengan orang yang dari kampung bisa berdikari di kota, kemudian belajar bersama coach-coach nasional. Kalau tadi Kak Saiful berbicara Bang Sandi, ya dia bukan hanya belajar dari literasi aja, dari buku gitu ya, tapi dia memang tatap muka langsung, dia kejar Bang Sandi. Nanti saya akan
Sandiaga Uno di sini ya, saya akan coba gali gitu. Saya udah pernah dengar tapi saya ingin share deh biar teman-teman belajar banyak tentang bagaimana dia bisa dekat dengan orang-orang yang menurut kita jauh gitu ya. Eh, Boleh tahu dulu Kak Saiful, mentor-mentor nasional yang pernah Kak Saiful temui, kemudian di momen apa dan pengorbanannya gimana? Ada? Oke. Sebenarnya malu saya kalau mau cerita ini masih dikit banget Kak Agung dibandingkan Kak Agung. Saya ingat banget pada saat itu di tahun 2016 butuh biaya yang cukup menabung biaya bidik misi 3 semester pada saat itu plus beberapa pendapatan yang lain untuk bisa ketemu Uda Wempi dan bertemu Kang Dewa Eka Prayoga pada saat itu di salah satu workshop juga tahun 2016 dengan biaya pada saat itu ya semester berapa 2016 semester 4 kala itu semester 4 semester 6 gitu lupa saya 2016 jadi membutuhkan biaya sekitar 7.430.000 pada saat itu satu hari dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam bertemu dengan Uda Wempi bertemu dengan apa namanya Kang Dewa pada saat itu Kang Dewa Eka Prayoga yang katanya Dewa Selling katanya expert digital marketing katanya kayak gitu. Kemudian pernah ketemu dengan beberapa seminar waktu pada saat itu masih menjabat sebagai pimpinan-pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Wijayanto. Kemudian sharing dan belajar juga langsung dengan Ustadz Yusuf Mansur di beberapa trainingnya. Kemudian bertemu dengan Pak Tung Desemwaringin. Banyak buku, banyak audio yang sudah dibaca, tapi nggak goal rasanya kalau belum ketemu beliau langsung gitu kan. Kemudian dengan Bang Sandiaga Uno, nah menarik cerita, saya sudah beberapa kali ketemu Bang Sandiaga Uno, tapi nggak puas karena diskusinya terbatas banget kalau di forum-forumnya, hingga akhirnya saya jadwalkan bersama satu tim saya untuk menghubungi beliau, ketemu beliau, dan alhamdulillah disambut di rumah beliau. Jadi sekitar setengah jam lebih pada saat itu discuss secara intens dengan Bang Sandiaga Uno. Karena bertepatan udah ada tamu pada saat itu Daniel Azhar kalau nggak salah datang. Jadi kita stop ngobrol. Kemudian siapa lagi ya dengan Mardi Guowi terakhir kemarin beberapa waktu yang lalu dengan Bosman Sontoloyo. Kemudian ngikut MMBC, kemudian ketemu Bang Kerdi, CEO Sio Kaya, bisa dicek Sio Kaya gitu. Saya sering discuss dengan beberapa teman-teman untuk mencari partner bisnis, kita butuh referensi itu sama Bang RB, belajar tentang kuantum ikhlas. Dan beberapa teman-teman yang lain saya lupa Kak Agung, ada Ustadz apa namanya Ustadz dari Sulaiman, kemudian pernah bareng dengan Ustadz apa namanya Hanan Ataki dan beberapa teman-teman yang lain saya lupa Kak Agung. Gitulah kira-kira intinya saya di situ belajar dan merasakan bahwa semakin di situ akhirnya saya merasa bahwa semakin besar perjuangan baik itu secara ikhtiar maupun secara finansial yang kita keluarkan untuk belajar terhadap seseorang, maka akan semakin membekas pada diri kita. Saya merasanya kayak gitu akhirnya sekarang. Oke. Kan dari sekian banyak gitu ya para mentor itu yang tadi sudah ditemui, mentor-mentor nasional yang nama-namanya nggak asing lagi gitu. Saya mau dengar, kalau dari sudut pandang Kak Saiful, apa kesamaan mereka, Kak? Makanya banyak orang pada akhirnya mau berkorban, mau berjuang untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Apa kesamaan mereka? Oke. Benang merah di antara mereka itu adalah mereka adalah orang-orang gila sebenarnya. Mereka adalah orang-orang gila dalam konteks yang positif ya saya maksud di sini adalah orang-orang yang memang punya mimpi yang besar dan mereka konsisten dengan mimpinya mereka. Saya sering kata-kata yang barusan saya sebut tadi sering saya ucap di beberapa circle saya adalah tuh orang udah aneh sekarang mentang-mentang udah sukses, tuh orang sekarang udah begini, udah begitu, udah begini, mentang-mentang udah sukses. Akhirnya saya selalu berkata enggak, mereka bisa sukses itu karena mereka memang aneh dari dulu.
Mereka sukses itu mereka memang begitu dari dulu. Dan mereka itu adalah mereka orang-orang yang minoritas. Nah, sekarang kita memilih pengen jadi orang yang minoritas atau pengen memilih jadi orang yang mayoritas. Artinya kalau lu pengen menjadi orang yang mayoritas, ya udah sama aja seperti kawan-kawan yang ada di kelas-kelas lu sekarang, kira-kira kayak gitu. Yang akhirnya mereka memiliki visi kan. Mereka selalu memiliki visi yang betul-betul clear, yang jelas. Dan di situ saya belajar. Banyak di antara kita dengan sebagian orang-orang yang saya temuin tadi. Halo, Kak Agung? Iya, halo. Oke. Jelas ya? Jelas. Saya di situ, satu lagi. Saya dari banyak orang yang saya temui itu, teman-teman, saya di situ sadar ternyata. Banyak orang yang bicara tentang how. Gimana ya supaya saya bisa sukses? Gimana ya biar bisnis gue bisa cair? Gimana ya biar bisa dapat 1 juta dolar pertama dalam hidup? Gimana? Banyak orang di luar sana bicara tentang how, tapi tidak bagi mereka. Bahkan ketika saya bertanya tentang di awal-awal saya menjalani beberapa bisnis yang saya fokuskan sampai sekarang, di saat saya bertanya, Bang, gimana caranya Bang biar omsetnya bisa sekian? Mas, gimana caranya? Gua ditempeleng berasa gitu. Kenapa? Enggak penting bicara tentang how, bos. Sekarang pertanyaannya, bukan seberapa penting lu mengetahui cara dapat uang 100 juta. Tapi yang penting sekarang, kalau lu sudah dapat duit 100 juta, tuh duit mau lu apain? Banyak orang di luar sana pengen dapat duit 100 juta pertama, 1 miliar pertama, pengen dapat, tetapi mereka tidak siapkan sistem plan ketika udah dapat 1 miliar itu mau ngapain. Hingga akhirnya mereka banyak grafiknya meningkat, habis itu nyungsep lagi, karena nggak punya exit plan setelah punya uang itu. Jadi yang paling penting apa? Mayoritas mereka bicara tentang why. Kaya itu bukan tentang how, kaya itu tentang why. Bisnis itu bukan tentang how, tapi bisnis itu tentang why, tentang me. Saya meredung banyak hal dari benang merah. Dia nggak diungkap seperti ini, Kak. Dia tidak diungkap mereka seperti ini, tapi berdasarkan analisis renungan saya, ini jawabannya. Serius, saya lebih tenang, saya lebih bahagia ketika saya udah terapkan pola itu ternyata, teman-teman. Gitu kira-kira Kak Agung, benang merahnya yang bisa saya pelajari. Para mentor itu, orang-orang hebat itu satu punya visi dan mereka tidak mengejar how, tapi mereka mengejar why, ya. Kalau kita punya doa berarti bukan gimana caranya kita sampai gitu ya, tapi mungkin lebih kepada kenapa kok Allah harus kasih kita itu gitu ya. Kenapa kok? Iya, betul. Pantas untuk mendapatkan itu, mungkin gitu ya Kak Saiful ya. Yes, betul banget, betul banget. Oke, mantap. So, why Kak Saiful membangun Lampung Cerdas hari ini? Menurut saya dan dari pengamatan banyak orang-orang yang mengenal Kak Saiful, Lampung Cerdas itu sudah menghasilkan banyak manfaat gitu. Dan untuk menjalankan keistiqomahan itu saya yakin nggak mudah gitu untuk bisa istiqomah gitu ya. Pasti ada waybusternya gitu. Ada alasan kuat kenapa kemudian Kak Saiful bertahan dan sekarang bukan hanya Kak Saiful yang membutuhkan itu untuk tetap berdiri, tapi banyak orang, ribuan orang di bawah payung, bahkan bisa dibilang jutaan mungkin ya kalau bicara alumni di bawah Lampung Cerdas. Why bangun Lampung Cerdas, Kak Saiful? Why ngebangun Lampung Cerdas? Karena saya pengen menjadi salah satu anak di negara ini, di bangsa ini, di agama ini, dan khusus anaknya orang tua untuk berkontribusi dan bermanfaat. Saya pengen mengaplikasikan konsep sukses, terminologi sukses bagi saya. Gitu. Jadi banyak orang itu mencari apa sukses. Ketika sesuatu bisa gue dapat, ketika apa sukses. Setiap orang punya terminologi sukses berbeda-beda. Hingga akhirnya pada kala itu, tahun 2015, saya stres sekitar 3 bulan. Sebenarnya apa sih sukses ini? Sehingga menemukan banyak jawaban dari orang tidak membuat saya puas, hingga akhirnya saya self-talk.
Saya bicara dengan diri saya sendiri, apa sebenarnya konsep. Sehingga punya 3 terminologi bagi saya. Saiful, lu bisa dikatakan sukses ketika lu bisa menjadi diri sendiri, bukan orang lain. Ketika lu bisa pada akhirnya menjadi good leader, bukan follower. Dan ketika lu betul-betul bisa bermanfaat bagi banyak orang. This is success for me. Ini kata dan konsep sukses bagi saya. Nah, jadi itu yang saya coba aplikasikan di beberapa unit bisnis yang kita punya. Salah satunya Lampung Cerdas, Kak Agung. Hingga akhirnya sejak 2014, mahasiswa semester 2, saya merintis Lampung Cerdas yang bergerilya ke beberapa panti asuhan yang ada di Bandar Lampung dan masuk ke daerah-daerah, hingga akhirnya di situ saya sadar banyak banget orang-orang di daerah situ yang mimpi mau kuliah aja nggak mampu, mimpi mau sekolah tinggi aja nggak berani, dikarenakan mereka nggak punya referensi dan nggak punya informasi akan akses ke sana. Bahkan di beberapa daerah yang saya kunjungi pada tahun 2014 itu, tidak ada satupun dari desa itu sudah 10 tahun siswanya kuliah. Gila, saya berpikir apa-apaan ini gitu. Itu sebenarnya membuat why saya meningkat. Oke, gua harus jadi salah satu orang deh yang menyebarluaskan nih informasi. Karena menurut saya kuliah itu murah, kuliah itu mudah, yang mahal itu informasinya. Yang sulit itu dapat kevalitan informasinya. Karena yang beredar di luar sana itu mitos-mitos. Hingga akhirnya saya fokus di sana. Hingga akhirnya saya bangun di sana, saya bersyukur. Setiap tahun kita selalu ada perbaikan baik dari SDM, dari knowledge, dari skill, dan dari sisi program. Dan pandemi saya bersyukur. Kita menemukan magic moment. Kita menemukan, luar biasa, semacam melompat ke langit ke-7 gitu, ketemu momen. Karena di tahun 2019, bulan November tanggal 28, kita briefing akhir tahun, kita meeting akhir tahun dengan teman-teman. Total yang menjadi alumni kita itu hanya 287.000 dari seluruh program kita. Sejak 2014 sampai dengan tahun 2019. Tetapi bersyukur banget, selama 1 tahun 2020 aja, 2020 kemarin, sejak 4 Februari, jadi saya ketemu Bang Sandiaga Uno itu tanggal 3 Februari ke rumahnya, tanggal 4 Februari kita langsung mulai melakukan program habis-habisan setelah dapat AHA dari Bang Sandi pada kala itu, sampai dengan tahun 2020, ada sekitar 2.100.000 orang. Jadi total alumni kita 2.290.000-an orang di tahun 2021. Nah, di tahun 2020 bulan Desember, kita akhirnya tambah semangat karena seluruh platform yang kita punya, hingga akhirnya betul-betul merasa gini ya, kalau kita bisa share informasi itu seluas-luasnya gitu loh. Gini caranya kalau kita bisa berdampak itu lebih banyak lagi gitu. Hingga akhirnya 2021 ini kita habis-habisan, kita bersyukur. 2021 kita udah jalankan berapa program. Hingga akhirnya di 2021 aja sudah sekitar 1.500.000 orang, Kak Agung, yang teredukasi dari beberapa program kita. Gitu, Kak Agung. Mantap, mantap, mantap. Jadi diri sendiri bukan orang lain. Jadi leader bukan follower. Dan pastikan apa yang kita lakukan penuh manfaat. Saya sampai catat itu, Kak Saiful. Kenapa? Karena saya yakin, Kak Saiful, banyak orang-orang yang bekerja ada di dunia profesional gitu ya, tapi mereka merasa nggak jadi diri sendiri loh. Bahkan sebagian kawan-kawan kita yang aktivis gitu ya, mereka berdiri di depan, mereka jadi sosok yang inspiring saat di kampus, tapi sekarang mereka terjebak begitu dengan comfort zone mereka gitu ya. Bukan berarti menyalahkan gitu, tapi ya mungkin belum jadi diri sendiri ya. Oke deh, ini kan karena kita sudah pengusaha gitu ya, artinya ijazah Kak Saiful pun
belum pernah Oke. kayak melamar kerja gitu ya. Tapi as a motivator, coba Belum, gimana? kayaknya lupa kayak. Betul. Jadi belum Betul. pernah dipakai ngelamar kan ijazahnya ya. Oke, nanti Belum saya mau, belum pernah legalisir kayaknya, Kak. Masya Allah, keren. Saya mau kasih plus deh. Nah, as a motivator untuk kawan-kawan kita yang dia dulunya adalah singa gitu ya, yang dulunya adalah pemimpin, terus mereka sekarang karena kebutuhan pekerjaan mereka harus jadi diri orang lain, ngikuti sistem gitu ya. Gimana caranya biar mereka bahagia, Kak? Gimana biar kita deh, jangan mereka gitu, karena mungkin kita juga ada di zona yang kadang aduh kok gini ya, nggak happy, nggak jadi orang lain gitu. Apa as a motivator, coba tips untuk kawan-kawan di luar sana. Oke, jadi bicara tentang jadi diri sendiri dan bicara tentang happy itu menurut saya satu konsep yang agak berbeda sebenarnya. Karena saya selalu tanamkan ke diri saya sebenarnya happy itu bukan tujuan. Bahagia itu bukan tujuan kalau menurut saya. Tapi bahagia itu adalah teman perjalanan menuju kesuksesan. Jadi lu sukses, belum tentu lu happy. Tetapi lu bisa jadikan happy itu teman perjalanan lu menuju kesuksesan. Nah, jadi kalau bicara tentang diri sendiri, ya lu bisa tetap happy juga gitu. Lu bisa tetap happy juga. Tetapi saya pengen bilang begini sebenarnya. Kalau lu melakukan sesuatu nggak bisa nyampai di angka 10-nya lu, mikir dulu 1, 2, 3 kali deh. Tapi kalau lu sekarang masih ada di angka 2, tapi lu yakin dengan proses ke depan lu bisa jadi angka 10. Udah jelas, jalanin deh gitu. Pertanyaannya gimana dapat angka 10? Ya kebayang nggak dapat angka 10-nya? Jangan pernah lakukan sesuatu yang memang kebayang aja enggak gitu. Gitu. Karena saya akhirnya punya satu kesadaran beberapa tahun terakhir ini bahwa ini kita yakin bahwa sebaik-baik skenario adalah skenario Tuhan gitu. Itu konsep pertama yang harus kita coba selalu ingat. Jadi bukan berarti kita bicara di lain hal kita melupakan konsep ini, enggak. Karena kita sangat yakin debu yang terbang aja itu kehendaknya Tuhan gitu. Daun yang jatuh dari dahan aja itu skenario-nya Tuhan. Satu konsep itu kita betul-betul matangkan itu sebagai tauhidnya kita, keyakinannya kita gitu. Tapi di sisi lain saya akhirnya berpikir bahwa harus dengan visualisasi dan imajinasi yang clear dulu. Bahkan saya sering katakan dengan teman-teman di kantor atau beberapa tim kita, kalau lu pengen menjalani sesuatu, ngebayanginnya aja lu nggak clear, udah deh, yakin deh gue nggak bakal sampai lu di titik itu. Karena lu ngebayanginnya aja nggak clear. Nah, jadi bicara tentang you kerja, you study, you profesional gitu atau memang sebagai wira swasta, imajinasikan dulu 3 tahun ke depan itu lu jadi apa, 5 tahun ke depan lu jadi apa gitu, clearkan dulu itu deh. Suatu titik saya berpikir gitu Kak Agung, di saat saya dulu masih ahlul seminar gitu kan, ngikut seminar sana sini mulai dari yang gratis sampai yang bayaran gitu. Saya berpikir di saat orang yang lain menangis karena muhasabah, di saat yang lain itu menangis karena mengingat dosa dan lain sebagainya, di titik itu saya pejamkan mata tapi nggak bisa nangis-nangis. Nggak tahu kenapa. Kata teman-teman, keras kepala lu, bodoh amat. Tetapi yang tergambar di telinga saya, yang tergambar di pikiran saya, yang tergambar di perasaan saya, someday gua juga bisa berdiri di depan banyak orang, ribuan seperti hari ini, memakai kemeja garis-garis seperti orang itu, dan berbicara dengan lantang dan pede. Itu yang gue bayangin. Di saat saya tanya, lu ngapain nangis? Gue dosa. Di saat, lu ngapain? Lu kok nggak nangis? Iya, gue lagi mimpi, saking semangatnya gue mimpi, gue pengen jadi tuh orang. Saya ingat banget, hanya membutuhkan waktu 1 tahun, 2 bulan, 3 hari, Kak Agung. Kenapa gue tahu? Karena gue catet. Jadi di saat saya berimajinasi itu saya tanggal, momentumnya, rasanya. Saya pengen menghadirkan rasa. Jadi ketika emosinya udah kena,
visualisasinya udah kena, rasanya harus diperdalam. Supaya Tuhan itu menggerakkan kita ke arah sana lah, kira-kira kayak gitu. Jadi itu kira-kira Kak Agung, nyambung nggak tuh pertanyaan? Oke, mantap. Saya nangkep banget gitu ya, dan emosinya dapat banget gitu. Jadi kalau kita mau happy dan jadi diri sendiri ya kita harus pastikan gitu apa yang kita lakukan itu memang satu line dengan impian kita gitu ya. Dan kita juga harus bisa menghitung nanti sekarang kita ada di angka berapa. Kalau kita sekarang merasa ada di angka 2 dan kita ngerasa nggak nyaman, tapi kebayang satu saat nanti kita ada di titik itu adalah angka 10 gitu ya. Ini adalah prosesnya gitu. Ini adalah pembakaran dirinya, ini adalah penempaan dirinya gitu ya kan. So ya tidak bahagia itu adalah proses yang harus lo jalani gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya lo nggak kebayang angka 10-nya, lo tinggalkan jalan ini gitu. Bisa jadi lo memang benar-benar nggak bahagia kan gitu ya. Betul. Berarti ya. Betul. Oke. Betul. Mantap. Kembali ke Lampung Cerdas Kak Saiful. Ada 2.290.000 orang, luar biasa ya. Dan saya melihat Kak Saiful itu keren banget. Dari tadi selalu berbicara impact manfaat orang lain, impact manfaat orang lain gitu. Sampai akhirnya ya sebagian orang gitu ya yang menyaksikan Kak Saiful itu selalu melihat gile ya punya ruko di Bandar Lampung, gile ya dulunya. Oke, itu materi ya. Tapi itu adalah satu hal yang menjadi alasan kenapa saya mau mengundang Kak Saiful. Dan saya ingin sampaikan kepada orang-orang di luar sana, orang-orang yang sukses itu dia nggak fokus kepada apa yang sebagian besar orang cari gitu. Fokus ke materi, fokus ke uang gitu ya. Itu ya hasil aja gitu. Ya kan? Betul. 2.290 orang itu nggak mudah gitu. Gimana cara Kak Saiful untuk membina mereka dan memastikan mereka adalah the next Saiful? Ada nggak? Kiat-kiat yang jadi silakan. Oke, jadi 2.200.000-an orang itu tuh dari beberapa program kita, Kak. Jadi konteks data itu, jadi setiap ada program, kita datanya alhamdulillah kita sudah punya platform sendiri gitu kan. Jadi coba kita kuatkan. Jadi bicara tentang big data, salah satunya adalah kekuatan dari kita menganalisis data untuk ke depan itu gimana gitu kan. Jadi kita proven banget untuk cek data. Jadi ada program baru, member baru, kita memang selalu ikutin. Dan kita basisnya program, kita bukan basisnya event. Jadi kalau ya anggaplah begini, kita ada webinar gitu. Webinar itu kita anggap event, itu bukan program. So sesuatu yang bisa cuman ya saya berharapnya gini, saya berharap perjalanan 1-2 jam kita di sini itu bisa menciptakan impact yang bisa mereka jalanin. Meskipun secara riset kami di kantor, pertemuan Anda 1-2-3 jam itu hanya menciptakan aha dan menciptakan inspirasi serta menciptakan motivasi. 3 jam setelah itu selesai, hilang motivasi kalau tidak betul-betul dirasakan oleh si pendengar. Maka kita akhirnya dari tahun 2017 kita nggak buat berbasis event, kita buatnya berbasis program. Nah, orang-orang itu berdasarkan data, contoh kita tahun 2020 anggaplah kita punya program pesta pelajar, itu ada 3.000 orang. Kemudian di tahun 2020 juga ada program positif SNPTN. Orang-orang yang terinclude ke dalam itu ada sekitar 800.000 orang. Kemudian ada program public speaking. Di tahun 2020 itu ada sekitar 400.000 orang. Nah, karena program basisnya 3 bulan, 4 bulan, di situ yang betul-betul kita bisa cerna. Nah, jadi kita ya ibarat kata pohon yang subur gitu kan, dari ratusan ribu orang itu tentu ada yang berguguran. Yes, itu bagian daripada kehidupan lah kira-kira gitu. Nah, kita terus untuk betul-betul concern menciptakan perubahan. Jadi konteksnya kita ke perubahan. Jadi cara kita mendampingi mereka itu sesuai dengan apa yang mereka udah ikutin. Contoh, kalau mereka
join untuk pendampingan misalkan positif SNPTN untuk gabung di program yang membantu mereka daftar kuliah 4 tes misalkan. Kita bantu itu. Bisa bersyukur. Dari data tahun 2020 kemarin, ada 75% yang kita bina, itu bisa keterima di jalur undangan di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa teman-teman di Jawa Tengah report ke kita, mereka tahun kemarin keterima di 4 universitas melalui jalur undangan. Salah satunya di Malaysia. Jadi ternyata di luar negeri itu ada juga program. Jadi kita nggak tunjukkan ini ikannya, tapi kita betul-betul berdayakan agar mereka mancing sendiri dan dapat sesuatu yang mereka inginkan. Karena kalau Kak Agung punya mimpi lalu saya bisa penuhi, itu agak repot kalau kita ratusan ribu yang kita harus penuhi. Tetapi kita punya pola, karena kita yakin sukses itu soal pola. Dan ketika satu orang aja yang sudah sampai di titik itu, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa sampai juga di titik itu. Selama pola dan ritualnya sama kita lakukan. Jadi kita pasang aja polanya, kita pasang aja ritualnya, mereka bakal sampai di titik yang mereka tuju itu gitu. Nah kira-kira gitulah simpelnya Kak. Begitupun tentang public speaking, kita punya program kelas 100 juta pertama, gitu. Jadi goalsnya apapun bentuknya, kita kasih polanya, kita kasih ritualnya, supaya dia dalam waktu 100 hari dapat 100 juta pertama dalam hidupnya. Ya kira-kira kayak gitulah yang kita bisa share ke teman-teman. Gitu Mantap. Kak. Bukan event tapi program gitu ya, dan dalam program punya pola sampai akhirnya bisa diikuti dan menghasilkan outcome. Orang-orang yang ada mengikuti programnya kemudian mencapai impiannya, dan yang harus digarisbawahi adalah orang-orang yang mencapai impian itu keren, bukan karena Kak Saiful sebenarnya gitu ya, tapi mereka, karena mereka sendiri, mereka punya alasan. Kita hanya mewadahi programnya. Mereka yang serius mungkin mengikuti program itulah yang akhirnya berhasil gitu ya. Yes. Dan disitulah mereka jadi diri mereka sendiri. Aha, mantap ya. Alasan pertama tadi, kita harus jadi diri sendiri, jadi leader bukan follower, dan harus bermanfaat. Oke, Lampung Cerdas hebat, keren. Outcome-nya, orang-orang yang input proses outcome-nya itu terlihat begitu ya. Pasti ada tim di belakangnya, nggak mungkin Superman. Insya. Oke. Insya Allah, betul. Siapa timnya Kak? Orang-orang hebat itu. Tim kita adalah teman-teman, adik-adik tingkat. Jadi saya adalah orang yang nggak bisa apa-apa. Serius. Bodoh aku pinter, kira-kira kayak gitu. Itu saya lah kadang-kadang gitu. Tapi saya bersyukur kita dipertemukan dengan circle yang mereka semuanya marah dengan keadaan keluarga mereka, harus segera ada perubahan. Yang kita juga ditemukan dengan orang-orang yang lapar akan haus tentang perubahan. Jadi mereka gila. Hari libur kita masuk, hari lembur kita lebih lembur lagi, Sabtu Minggu babat lagi, kira-kira kayak gitu Kak. Jadi saya selalu terapkan mereka bahwa mereka bukan karyawan, mereka bukan pekerja, tapi mereka adalah sosok entrepreneur juga. Karena saya selalu share kepada mereka plan big picture-nya, exit plan-nya Lampung Cerdas ke depan itu seperti apa, sehingga mereka nanti akan menjadi salah satu entrepreneur yang kuat juga, dan mereka akan menjadi salah satu CEO di beberapa unitnya Lampung Cerdas. Nah, jadi kita udah siapkan itu sehingga mereka di Lampung Cerdas yang sekarang itu mempertajam pisau. Ya bisa aja, saya katakan, siapa di sini yang pengen jadi pengusaha? Semua pengen ngacung jadi pengusaha. Karena sejak awal mereka ditreatment untuk menjadi pengusaha. Gitu. Tetapi Abraham Lincoln pernah bilang, seandainya saya diberi waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka 4 jam pertama akan saya pergunakan untuk mengasah kampaknya, 2 jam terakhir baru saya pakai untuk menebang pohon. Nah, mereka dan kami di sini dalam proses untuk mengasah kampak itu, dan habis-habisan mereka kita siksa. Saya nggak tahu, saya punya satu mentor di Jogja, bisnisnya udah gila, dia punya 13 unit perusahaan, hampir 4.000 karyawan. Saya banyak belajar dari beliau.
cara ngebentuk tim yang loyal, cara gila-gilaan sampai di satu titik kita seru. Jadi di kantor itu bukan mengejar target, tapi kita lagi main game, Kak. Jadi setiap program kita main game. Suatu ketika di tahun 2021 awal, saya target, you dalam waktu 1 bulan harus mendapatkan 3.000 poin. Jadi samalah kalau kita main game kan yang kita kumpulin poin gitu kan. Kalau tidak dapat 3.000 poin, maka kita harus jalan kaki dari Bandar Lampung, dari kantor ke kota metro. Boleh kerja keras, boleh kerja cerdas, berjalan. Intinya sampai di metro. Amazing. Qadarullahnya Tuhan menguji nggak tercapai, Kak. Jadi betul-betul kita betul-betul, termasuk diri saya mengikut sama seperti mereka. Kita jalan ke metro. Kemudian di situ kita men-challenge gimana nih caranya supaya kita bisa berangkat. Jadi berangkat ke metro itu buat teman-teman yang di Lampung tahu, dari Bandar Lampung ke kota metro kalau naik motor itu tempuh sekitar 40 menit kira-kira gitulah. Dan kami jalan kaki, nggak bawa handphone, nggak bawa dompet, nggak bawa sangu, dan nggak bawa apa-apa. Kami hanya bersepakat membawa ini, 2 air mineral dan 2 pipet. Nggak boleh ngemis, nggak boleh minta tolong, nggak boleh ngapa-ngapain. Di situ kita, jadi gini, kita dihukum, tetapi saya bilang, ini nih game bangkrut, ini game lagi kan, game bangkrut. Lu punya banyak privilege, tinggalin dulu semua privilege, lu bisa hidup nggak? Serius. Ada yang berhasil menjual air mineral ini, Tripanca ini mereknya nih Kak, dengan harga 300.000. 1 Tripanca. Dan kita bisa sampai tuntas sampai di situ. Dan karena, jadi ketika nggak dapat poin 3.000, salah satu konsekuensi hukuman bareng-barengnya adalah jalan kaki dari kantor ke metro. Itu yang pertama. Yang kedua, makan nasi putih selama 1 bulan ketika siang. Jadi kita sering makan di kantor bareng siang. Jadi selama 1 bulan makan nasi putih tok, nggak bisa pakai lauk, nggak bisa pakai garam, kita jalanin itu 1 bulan makan nasi putih. Tapi pun nggak boleh nge-cheat, gue puasa aja deh nggak boleh, tetap harus makan nasi putih. Yang ketiga, kita nggak boleh kerja pakai wifi dan nggak boleh kerja pakai AC dan nggak boleh kerja duduk. Artinya semua kursi kita lipat, semuanya kita berdiri panas-panasan tanpa AC dan makan nasi putih. Itulah kepiluan tim-timku di saat mereka terchallenge untuk banyak hal. Dan itu masih 1 dari 1.000 challenge yang kita jalani di kantor. Jadi sering saya bilang di kantor gitu, kayak sekitar 2 bulan yang lalu kita nge-hire tim baru Kak di kantor. Ya, saya bersyukur meskipun pandemi, tapi kita nambah hampir 2 kali lipat orang-orang tim-tim di kantor. Jadi orang-orang yang datang di kantor itu nggak perlu bagi saya ijazah U berapa, pokoknya urusan tim aja deh yang nyeleksi berkasnya. Saya pengen temu orang-orang yang memang udah fight-nya siap. Hari pertama onboarding, saya minta sama tim dibagi you gitu. Ada 5 orang, kamu tolong nanti, udah saya ada 1 tim, ini tolong antar ke Teluk, ini tolong antar ke ini tolong antar ke sini, ini tolong antar ke sini, dompetnya ambil, semuanya ambil, dan jam 4 saya tunggu di kantor, harus punya makanan orang sekantor ini. Hitung orang sekantor berapa. Jadi, orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang siap disiksa. Orang-orang yang siap tanda kutip gila gitu. Orang-orang yang siap terchallenge habis-habisan. Karena di situ saya yakin tidak ada kesuksesan yang dibentuk dari kenyamanan. Titik. Udah sampai di situlah kira-kira Kak Agung saya cerita tentang tim. Mantap. Mayoritas bukan dari keluarga berada, masuk kantor bukannya nyaman, malah dibuat tidak nyaman gitu ya. Oke, tapi saya beri apresiasi untuk tim Lampung Cerdas. Teman-teman harus bersyukur. Artinya kesulitan, challenge, game yang diberikan Kak Saiful hari ini
menghasilkan satu hal yang mungkin di balik lelahnya teman-teman itu teman-teman ada rasa capek gitu ya, tapi saya belajar banyak loh. Orang-orang di luar sana membicarakan lambung cerdas loh gitu. Dan siapa sih orang-orang di balik lambung cerdas? Itu banyak yang Amin, amin. ingin punya tim sesolid lambung cerdas gitu. Dan kerennya ketika orang-orang bekerja itu memikirkan oke, hari ini 1-2 tahun lagi gitu ya. Tapi Kak Saiful sebagai leadernya itu berpikir satu saat teman-teman tidak akan berakhir di pekerja aja gitu. Tapi satu saat teman-teman akan jadi leadernya, anak perusahaannya gitu ya, dengan mazhab yang tadi ada orang-orang yang punya perusahaan dan itu dijadikan contoh sama Kak Saiful. Satu saat lambung Betul. cerdas akan Dan demikian. ya, dan tim-tim di sini saya bilang gini, teman-teman perform aja deh, lakukan yang terbaik aja deh gitu. Lakukan aja yang terbaik, saya bilang gitu. Sampai di satu titik teman-teman nggak cuma sekedar dapat gaji nanti, karena someday perusahaan ini bukan untuk anak saya gitu. Karena teman-teman bisa jadi, artinya satu titik saya sampaikan juga mereka, someday kalian orang-orang yang perform, yang selalu grow, kalian akan juga mendapatkan saham kok di perusahaan ini kalau memang gede, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi saya sampaikan itu, jadi mereka betul-betul ke situ gitu loh Kak, karena ini betul-betul milik mereka. Ya Saiful mah siapa, anak dari kampung, wong bodoh, nggak punya apa-apa gitu kan. Ya karena mereka lah kita bisa sampai di titik ini, kira-kira gitu. Oke, Gitu, Bos. good. 1 jam kita ngobrol, tapi pasti nggak ada habisnya kalau ngobrol dengan Kak Saiful ini. Tapi kita masuk ke sesi 3 tentang future. Ya, past Oke, good. present sudah gitu. Di kemudian hari, di masa depan, Kak Saiful itu pengen bangun apa, ingin jadi seperti apa gitu ya, dan bahkan ekstrimnya adalah ingin mati dikenal sebagai seorang yang gimana, Kak? Oke. Ini saya klaim dulu dari awal, bicara tentang mimpi, bicara tentang dream berarti Kak. Ini sorry to say, kalau terkesan halu, dan nggak apa-apa, karena 9 tahun yang lalu saya selalu banyak orang berkata, lu halu kali ya, ya nggak apa-apa. Artinya ini sesuatu yang mungkin itu. Jadi ini saya bawa buku catatan saya dan setiap tahun saya selalu mencari buku agenda yang mirip banget seperti ini. Dan ini sudah ada 5 Kak. Artinya setiap tahun saya selalu buat proposal untuk Tuhan. Kita sebagai mahasiswa dulu membuat acara aja di jurusan harus buat proposal. Di fakultas harus buat proposal, di universitas harus buat proposal. Lah masa kita jalani kehidupan kita nggak buat proposal? Ya gue buat juga proposal, gue serahin sama Tuhan di akhir tahun, dan setiap tahun gue lakukan itu. Bicara tentang mimpi, banyak orang yang berkata, lu nggak salah kasih brand, bisnis lu udah gede lu, tetapi namanya Lampung Cerdas, lu nggak salah tuh kasih brand. Gue bilang enggak sama sekali. Karena tujuan gue di sini pengen menduniakan Lampung dan mencerdaskan Indonesia. Itu clear dulu sampai di situ. Sehingga saya punya visualisasi di 100 tahunnya Indonesia merdeka, pemerintah pasti menyiapkan celebration-nya yang habis-habisan. Bahkan mereka berpikir 2045. Kita di Lampung Cerdas siapkan 2045, you sebagai orang di Lampung Cerdas mau bercelebration seperti apa terhadap negeri ini. Nah, maka kita pengen di satu titik Lampung Cerdas yang betul-betul kita concern di dunia pendidikannya. Kita pengen menjadi salah satu perusahaan yang terdepan di dalam menggerakkan milenial menuju generasi emas. Apa itu generasi emas? Versinya gua dan teman-teman adalah generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berkarakter. Jadi di satu sisi kalau bicara tentang Lampung Cerdas ke situ. Dan gua nggak pernah menyesal menulis di notaris namanya PT Lampung Cerdas Mendunia. Karena tugas kita di sini adalah menduniakan Lampung dan mencerdaskan generasi milenial. Pelan-pelan sudah terbukti kalau itu. Ada orang dari Maluku, Kak, Lampung Cerdas itu di mana? Ada orang dari Papua,
Kak, Lampung Cerdas itu letaknya di mana? Di Jakarta kah? Di Bali kah? Banyak banget ternyata. Pelan-pelan kita edukasi. Lampung Cerdas, Lampung, itu ada kata Lampung. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia, kita jelaskan, kita edukasi, sehingga mereka tahu. Seingat saya sudah mengedukasi tentang itu lebih dari 800.000 orang yang punya pertanyaan, Lampung Cerdas itu penipuan apa enggak, kantornya Lampung Cerdas itu di mana, gitu-gitu. Jadi itu yang pertama, bicara tentang masa depan. Kita pengen bareng-bareng lah. Meskipun ijazah gua di dunia pemerintah dan di dunia politik itu nggak kepake, tapi minimal gua ada andil celebration di 2045 bersama alumni bersama. Kita siapin alumni yang militan, alumni yang proven untuk maju. Kita siapin platform bertemu di 2045 apa yang kita gerakkan. Itu satu. Yang kedua adalah dalam jangka panjang begini. Saya itu pengen saya usia sekarang berjalan 27 Kak Agung. Saya pengen di usia 30 tahunnya saya nggak lagi cari uang gitu. Saya pengen di usianya 30 tahunnya saya nggak lagi jadi CEO gitu. Saya pengennya udah sharing aja yang bisa di-sharing. Meskipun saya punya satu coupling pengalaman, ya couplingan itulah yang saya manfaatkan untuk sharing sama banyak orang. Saya pengen banyak silaturahmi. Saya udah merasakan hampir 8 bulan ini silaturahmi, mulai dari petani sampai dengan pengusaha, mulai dari politikus sampai dengan profesional. Sharing dapat banyak saya merasakan. Itu di usia 30 tahun saya pengen memulai aktivitas yang baru. Apa itu aktivitas? Bismillah, mudah-mudahan ini mimpi. Sekali lagi, ini bukan halu. Saya pengen mendirikan 100 rumah tahfiz sebelum saya meninggal ke Agung. Saya pengen punya pondok pesantren, saya pengen punya masjid, dan saya pengen punya sekolah. Inilah salah satu landasan kenapa saya nggak pernah malu dan nggak pernah minder untuk mengepakkan Lampung Cerdas, kira-kira gitu. Someday Lampung Cerdas bisa jadi suatu perusahaan yang memang punya sekolahnya, punya universitasnya, semacam Ari Ginanjar, semacam Mas Ipo, dan beberapa teman-teman yang lain. Gitu. Saya pengen itu, dreamnya ke depan itu larinya ke situ. Startnya dari sekarang, tapi fokusnya itu dari usia 30 tahun ke atas. Harapannya kayak gitu. Jadi Lampung Cerdas saya mulainya dari 2014, tapi fokusnya itu dari 2017. Nah, hal-hal yang terkadang halu bagi orang-orang di luar sana, itu saya start dari sekarang, tetapi 2030 saya pengen fokus ke arah situ. Dan beberapa teman-teman full itu punya tanah 1000 meter, lu bangun apa dah gitu. Itu aduh sabar, kapasitas kita belum siap bos gitu. Cari aja orang yang lebih pantas sekarang, kalau nanti tiba di titiknya kita udah merasa pas, lalu itu belum dimanfaatin, ya kita garap bareng-bareng gitu. Udah beberapa teman-teman ngarap gitu. Sampai di satu titik beberapa teman-teman ngajak, full kita ke Jogja yuk. Ngapain bro ke Jogja? Kita mondok. Oh, mondok. Gimana bisnis gue? Enggak. Jadi di Jogja itu ada yang namanya desa marketer. Di Jogja itu ada yang namanya pondok IT gitu. Kita pondok IT, bro. Iya, lu punya lahan. Jadi benar-benar menciptakan impact. Ada ngajinya, ada hafalannya, tetapi ada IT-nya gitu. Menarik juga nih. Ini masih dalam konteks terjadwal untuk ke Jogja, belajar dengan masta-masta yang ada di Jogja tentang membangun pondok IT ke Agung gitu. Oke, mantap, amin amin. Allahumma amin. Saya termasuk orang yang pertama percaya kalau apa yang Kak Saiful deklarasikan malam ini, insya Allah akan berikan kemudahan untuk terwujud, Kak Saiful, insya Allah. Amin, amin. Karena di usia 27 tahun, saat orang-orang di seusia kita begitu ya, itu masih bingung melakukan apa, tapi Kak Saiful sudah memimpikan
beberapa hal yang mungkin itu belum dimimpikan banyak orang gitu. Tapi bukan berarti itu membuat kita menjadi puas, insya Allah gitu ya. Tapi memang jadi motivasi diri, karena memang masih banyak hal yang belum kita pelajari. Tapi gue punya keinginan yang banyak, besar, Pak. gitu kan? Kita punya Yes. keinginan yang besar. Yes. So gue harus tumbuh, Yes. berkembang, dan setiap hari bergerak seperti yang Kak Saiful sampaikan tadi. Ya. Oke, siap. Ya. Mantap. Saya ingin terus ngobrol, tapi nanti kita buat pertemuan 2 sepertinya ya. Sudah Boleh. 1 Siap. jam 15 menit kita berjumpa. Saiful. Oke. Oke, closing statement Kak untuk para penonton yang selama 90 menit membersamai kita, dan para followers, bukan followers ya, tapi binaan deh saya bilang dari program-program Lampung Cerdas. Silakan. Oke, nggak banyak sebenarnya, dan semua yang saya coba bilang tadi itu ambil aja yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya. Tentu kita punya asumsi yang bisa memilih. Semua yang gua ceritain lu bisa berasumsi bullshit, ya nggak apa-apa. Dan lu juga bisa berasumsi bahwa punya banyak poin yang bisa gua amalin. Nah, kira-kira lu bisa ambil yang mana, jalanin aja. Yang jelas teman-teman semua, saya selalu yakin bahwa merubah keadaan itu sesimpel merubah perkataan. Sesimpel gitu aja. Kalau lu bilang sekarang, gimana ya caranya supaya gua bisa sukses, ya lu bisa bakal mencari itu semua. Tapi kalau lu bicara kerja di mana ya gua, supaya gua lu bakal ketemu orang yang akan memberikan lu pekerjaan. Sebagai satu contoh sesederhana, dulu saya hampir stres karena nggak punya ilmu ngebangun tim di kantor. Ada yang telat, selalu gua tanya, lu kenapa telat? Blaming lagi dia. Besoknya, kenapa lu telat? Tikus gua kemakan sama kucing. Blaming lagi. Ada ban gua kempes. Gue berpikir, ini gimana? Lalu gue ubah pertanyaannya. Bro, gue lihat akhir-akhir ini lu telat. Kira-kira gimana caranya supaya lu nggak telat lagi besok? Maka yang keluar bukan blaming, bukan alasan, bukan mengeluh. Yang keluar adalah solusi, dan dialah yang akan menyampaikan solusi atas dirinya sendiri. Maka di situ saya sadar betul, merubah keadaan dan merubah kehidupan sesederhana lu merubah perkataan. Maka hati-hati di dalam berkata. Gitu Kak Agung. Oke, hati-hati dalam berkata. Allah sesuai prasangka hambanya. Apa kalau quotes kita dulu kalau di DDS itu tindakan itu mulanya dari kata-kata ya. Ya, pikiran itu mempengaruhi pikiran kita itu akan mempengaruhi kata-kata. Kata-kata itu akan mempengaruhi tindakan. Tindakan kita akan menciptakan kebiasaan. Kebiasaan kita akan menciptakan karakter. Dan karakter itu akan menentukan nasib you. Good job. So, mulai semuanya dari pikiran yang baik, dan kita akan dapat insya Allah masa depan yang baik. Gitu ya Kak Saiful ya? Amin. Sehat-sehat Kak Saiful. Salam hormat saya untuk orang tua Kak Saiful yang sudah melahirkan orang hebat, insya Allah. Ada banyak orang yang belajar dari Kak Saiful. Salam juga untuk timnya. Terima kasih untuk uangnya hari ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah stay tune dari pukul 7.30 sampai dengan 20.50, luar biasa. Dan next insya Allah saya akan coba undang lagi orang-orang tokoh-tokoh inspiratif lainnya seperti Kak Saiful supaya kita bisa selalu dapat energi positif insya Allah. Terima kasih Kak Saiful untuk inspirasinya. Program ini sama-sama Kak Agung. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Muncul karena ada pertemuan dengan Kak Saiful pada saat itu. Keren, thank you. Amin, siap. Ya, terima kasih sama-sama Kak Agung. Ya, see you semuanya. Mungkin itu Kak Agung. Ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.